Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini nih belum pada diaktifin videonya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertatap muka kembali. Saya juga ini nggak nyangka gitu ya, kok bisa ketemu lagi sama angkatan ini gitu ya. Itu. Karena perombakan kurikulum, saya jadi salah satu korbannya. Jadi saya sekarang mengampu mata kuliah statistika matematik, menjadi asistennya Bapak Dr. Andes Haji Maman Suherman. Beliau dosen saya juga dulu ketika di UPI itu, mata kuliah statistika matematika. Kalau dari segi keilmuan, wah bisa kita akui lah kalau pemula memang ahli di bidang statistik. Kalau saya pribadi ya berarti saya harus mulai lagi dari nol, karena sebetulnya saya berarti belajar statistika matematika itu tahun 2010, 11 tahun yang lalu. Jadi kita sama-sama belajar saja, sama-sama menggali informasi kembali. Saya juga mulai baca lagi, tantangan baru lah bagi saya sebetulnya. Tapi alhamdulillah menantang juga gitu, karena materinya ini cukup lumayan kalau saya bilang. Karena yang dari pengalaman ini, saya hari Sabtu kemarin sudah berdiskusi dengan beliau. Kemudian beliau juga sudah memberikan materi apa saja yang akan didiskusikan selama perkuliahan statistika matematik. Kalau saya bandingkan dengan yang buku Pak Nar Herianto, ada salah satu bukunya. Kemudian saya bandingkan dengan kajian yang dari Pak Maman. Wah, ternyata yang dari Pak Maman itu masuk ke dalam kajian jurusan matematika murni. Jadi kalau saya bilang cukup lumayan tinggi gitu. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengikuti itu. Makanya kan dari tahun-tahun yang lalu banyak mahasiswa yang tidak lulus gitu di mata kuliah statistika matematika. Untuk masalah penilaian, saya tidak berani mengambil alih karena sebetulnya itu kuasanya Pak Maman gitu ya. Kemudian juga terkait dengan materi-materi selanjutnya pun, kebetulan hari ini beliau tidak bisa hadir karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya saya menggantikan sementara dulu. Beliaunya sih bilang biar mereka belajar individu aja, Pik, katanya gitu. Tapi saya lihat hari Sabtu saya kan dikasih materinya untuk pertemuan hari ini. Waduh, kata saya kalau saya berikan ke mahasiswa tanpa dikasih tahu, mereka ngerti nggak ya, kata saya tuh gitu ya. Saya bukannya suuzon, tapi udah fakta tuh ya. Gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar saja. Nah, kemudian untuk aturan perkuliahan untuk semester baru ini, semester baru untuk berarti semester ganjil ya, bukan semester baru. Semester ganjil ini ada aturan dari fakultas itu untuk perkuliahan itu setiap minggunya itu minimal 60 menit sinkronus. Jadi karena SKS kita itu 3 SKS berarti 150 menit ya. Jadi nanti sisanya itu kalau misalkan kita sinkronus 60 menit misalkan, berarti ada 90 menit yang harus kalian manfaatkan secara asinkronus. Berarti nanti mungkin akan diberikan latihan soal yang sifatnya itu harus dikerjakan. Tapi dalam waktu 90 menit kalau nggak beres ya di minggu depankan saja gitu. Jadi saya akan buat di pengaturannya itu untuk pengumpulan tugas itu minggu depannya lagi. Oke, kemudian di samping itu juga untuk setiap sinkronus itu harus mengaktifkan videonya. Itu aturan yang kedua. Jadi salah satu yang mempengaruhi penilaian itu khususnya kehadiran yang harus diperhatikan adalah aktif atau tidaknya video selama pembelajaran berlangsung. Jadi kalau misalkan 60 menit kita sinkronus, ya 60 menit itu diaktifkan videonya karena harus melihat apa saja, melihat sikapnya juga seperti apa selama proses pembelajaran berlangsung. Itu ya. Karena ini sudah saya rekam juga sebagai bukti kehadiran kalian juga.
Kemudian di samping itu juga nanti akan saya foto juga selama pembelajaran berlangsung untuk melihat ekspresina kumaha, kuai-huai wae gitu atau kumaha gitu ya. Karena saya harus melihat juga ekspresi kalian ketika belajar. Jadi harus benar-benar serius, baik itu pembelajaran tatap muka ataupun pembelajaran tatap muka secara kemarin ya, atau tatap muka secara online. Jadi harus sama gitu seriusnya tuh. Artinya kemarin kan pasti kalian ketika mau kuliah ke kampus pasti mandi dulu dong gitu loh. Tapi kan kalau online kadang mandi teh kan gitu ya. Nah, saya akan menilai penampilan kalian juga gitu loh. Jangan sampai kayak tadi kelas A itu aya nu pakai sweater tapi siga kerudungan disiga kerudungkeun. Makanya kuliah gitu atau penampilannya gitu loh maksudnya. Makanya saya sindir-sindir aja sedikit gitu. Jadi upayakan ketika kalian kuliah pun pakaian rapi. Tuh si Asep kan pakai kaos tuh, si Asep tuh. Asepnya Iya Pak, ngange aya disiapkan. sok angge atau angge lah tuh. Ya, pokoknya mah kalian pun harus memperlihatkan bahwa kalian sungguh-sungguh belajar. Ada kesungguhan lah, ada niatan untuk benar-benar belajar. Berarti mandi heula, bereskan heula kerudungna, pakai minyak wangi mah teu kudu dah mau apa panggil atunya, jadi teu kudu pakai minyak wangi gitu. Tapi setidaknya kan enak dipandang gitu ya. Jadi kalian pun ketika diaktifkan videonya itu enak dipandang. Jadi biar saya juga enak gitu memandangnya tuh kalau cantik-cantik, ganteng-ganteng kan setidaknya itu enak itu dipandangnya tuh. Oke, jadi sekali lagi yang belum diaktifkan videonya, silahkan diaktifkan videonya. Itu sebagai salah satu wujud kehadiran kalian pada mata kuliah ini. Oke, Saiho, ada Saiho angkatan sabaraha Saiho? Ya kelihatan lah Pak. Karena ngontrak saya. Oke lah, siap. Berarti ini semester 7 kan seharusnya ya? Harusnya kan ini semester 7 ya? Iya. Tapi kebanyakan semester 5 yang mengontrak mata kuliah ke atas. Sebetulnya ini harus yang harus apa ya? Kalkulus 3 udah pada ngontrak kan ya, kalkulus 3 ya? Dan kalau saya lihat di materi yang dari Paman itu setelah saya kaji untuk pertemuan 1 kemarin, saya lihat wah ternyata di dalamnya itu melibatkan materi struktur aljabar juga gitu. Padahal kalian sekarang baru ngontrak kalian ya, struktur aljabar ya. Jadi wah materinya agak bersinggungan sebetulnya. Harusnya kuasai dulu struktur aljabar baru bisa ke statistika matematik. Makanya akan luar biasa berat kalau saya bilang materi yang dikaji khususnya di mata kuliah statistika matematik, khususnya pengampunnya itu Paman. Jadi kalian harus persiapkan lah terkait dengan materi-materi. Jadi harus biasa belajar mandiri. Fakultas sekarang kan lagi menggaungkan literasi sains. Artinya kalian harus mulai terbiasa mencari informasi secara mandiri gitu. Belajar secara mandiri juga gitu. Itu jadi yang harus kalian mulai biasakan dari sekarang. Oke. Itu mungkin untuk aturan perkuliahan kita. Jadi sekali lagi yang belum diaktifkan videonya, aktifkan terlebih dahulu. Selama sinkronus kita berlangsung. Pak kuota kesedotnya tuh itu mah resiko udah kumaha tuh kan gitu ya. Mudah-mudahan bisa tergantikan. Sebentar saya edit dulu ini. Oke. Jangan lupa juga isi presensinya. Nanti akan saya bandingkan dengan hasil di video atau hasil di foto. Akan saya tempel juga di e-learning. Siapa saja yang tidak aktif dalam videonya. Oke, materinya seperti apa? Untuk materi statistika matematik, saya akan share. Saya juga dapat dari Paman terkait dengan materi tersebut. Oke, sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya? Udah Pak. Oke. Sudah Pak. Nah ini materi-materi yang akan kalian pelajari selama 1 semester. 16 pertemuan dengan 2 pertemuan UTS sama UAS. Materi pertemuan pertama yaitu tentang eksperimen acak, ruang sampel, medan peristiwa, operasi peristiwa, dan fungsi peluang. Materi pertama. Berarti sebetulnya materi hari ini sebetulnya yang akan dipelajari. Kedua, teorema dasar peluang, teorema peluang kejadian A, kombinatorial, dan peluang bersyarat.
Nih kayak kebebasan stokastik, teorema kebebasan stokastik, teorema bias Laplace. Wah, ini kan sebetulnya materi-materi yang cukup lumayan kalau saya bilang gitu loh. Begitupun ke bawahnya, distribusi perubahan acak, distribusi gabungan, ekspektasi matematik, ekspektasi bersyarat, kayak gitu. Dan seterusnya. Ini ada 16 pertemuan. Bisa kalian akses juga di e-learning ya. Itu bisa diakses sama kalian. Sudah saya simpan juga di e-learning. Kemudian ini buku yang dipegang. Ini buku karya beliau sendiri yaitu karya Pak Maman Suherman. Nah, mengenai buku sendiri, wah saya tidak tahu sih apakah beliau menjual secara sendiri. Nanti silakan tanyakan saja. Mudah-mudahan minggu depan beliau sudah bisa tatap muka secara online sehingga kalian bisa menanyakan terkait dengan buku. Kalau saya pribadi di samping buku ini, saya juga ada pegangan dulu, ketika yang satu dulu, yaitu judulnya sama, Pengantar Statistik Matematik, tapi karya Pak Nar Herianto. Dari segi materi memang ada, kalau tadi tiga pertemuan pertama itu tidak ada di bukunya Pak Nar tuh, kayak eksperimen acak, kemudian stokastik, itu sebetulnya terus peluang, teori-teori peluang itu tidak dibahas di bukunya Pak Nar. Tapi kalau yang ke bawahnya kayak distribusi satu perubahan acak, distribusi dua perubahan acak gitu ya, itu hampir semuanya ada di buku karya Pak Nar. Dari segi bahasa, saya baca kembali kemarin-kemarin seminggu yang lalu, bahasa cukup sederhana, jadi bisa kalian baca secara mandiri pun insya Allah lah bisa, asal kalian mau membacanya. Jadi sekali lagi harus mandiri untuk membaca buku tersebut gitu ya. Tapi kalau mau misalkan saya ingin sama dengan bukunya Pak Maman, nah silakan saja, itu lebih baik juga gitu loh. Jadi nanti bisa sama juga materi yang ada di buku dengan materi yang disampaikan oleh Pak Maman. Oke, mungkin itu ya sebagai pembukanya. Ada pertanyaan dulu nggak? Nothing kayaknya ya. Oke, tidak ada. Itu udah ada tugas langsung, Pak. Ada sehat. Ada tugas langsung. Jadi setiap pertemuannya itu pasti ada tugas. Karena kan kita tidak mungkin sinkronus selama 150 menit. Kebayang atau harapan laptop liur minta ampun gitu ya. Jadi sesuai kemampuan saja gitu ya. Nah, ini materi untuk pertemuan kita hari ini. Sudah kalian akses di e-learning? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah kalian akses, tadi sudah memberikan pembukaan terkait dengan mata kuliah ini, materi-materi juga sudah tahu apa aja sih urutannya. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan berbicara tentang ruang sampel dan peristiwa. Atau ada kata lain, tadi medan peristiwa gitu ya. Apa-apa, saya baru dengar ruang sampel sama peristiwa dalam peluang gitu. Biasanya juga ruang sampel, titik sampel, peluang kejadian gitu ya biasanya kan. Nah, ini istilah-istilah baru sebetulnya. Nah, silahkan kalian baca dulu secara mandiri selama 10 menit berarti. Sekarang 347 berarti sampai 357 kalian baca dulu. Sampai mana bacanya? Sampai contoh 1.2. Nah, sampai sini aja dulu. Kalian baca sampai contoh 1.2. Nanti saya akan menanyakan terkait dengan kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari proses membaca secara cepat barusan. Silahkan untuk dibaca di perangkatnya masing-masing. Saya exit ya, saya stop share dulu. Oke, sekali lagi silakan dibaca materi yang sudah ada di e-learning terkait dengan ruang sampel dan peristiwa. Yang kalian baca cukup sampai contoh 1.2.
Oke, sudah 359 ya. Oke, dari materi yang sudah kalian baca barusan, itu sebetulnya membicarakan tentang eksperimen acak, membicarakan tentang ruang sampel, titik sampel, kemudian ada yang ruang sampel terhitung atau tidak terhitung gitu ya. Oke, dari materi yang sudah kalian baca, saya tunjuk saja. Baina deh, nggak apa Baina aja. Mudah-mudahan rada lancar ke Baina. Baina, apa yang Baina dapatkan dari proses membaca barusan? Yang saya dapat dari yang saya baca tadi, Pak, yang pertama, dalam memahami mengenai ruang sampel dari peristiwa itu, pertama-tama kita harus bisa menguasai mengenai himpunan dan juga fungsi. Nah, selain itu juga, yang disebutkan tadi ada yang disebut dengan eksperimen acak, ruang sampel dan titik sampel. Nah, kalau untuk eksperimen acak itu ada tiga apa ya tadi teh? Bentar lihat Tiga sedikit. ciri. Ya, 3 ciri. Nah, yang pertama itu tuh hasilnya itu tidak dapat dipastikan, atau apa ya, tidak dapat diduga gitu. Apa ya, ya gitulah pokoknya acak lah ya. Nah, yang kedua itu semua hasilnya itu dapat diasumsikan atau diidentifikasi. Dengan yang metode dengan teori himpunan. Oh iya, dalam sebuah himpunan. Ntar Pak nyontek yang ketiganya. Nggak apa-apa. Dapat diasumsikan bisa dilakukan berulang-ulang dalam kondisi yang sama. Nah, jujur yang ketiga ini sebenarnya belum ngerti Pak yang poin ketiga itu. Itu asumsi, kalau asumsi itu sebetulnya seperti kita memprediksi suatu kejadian dengan kondisi yang sama gitu sebetulnya. Jadi peluang kan kita sebetulnya seperti memprediksi sebetulnya ya. Yang namanya eksperimen acak itu bisa jadi kita bisa mengasumsikan suatu kejadiannya itu, misalkan dari kejadian yang serupa, tapi kita bisa mengasumsikan kesimpulannya seperti apa. Meskipun itu eksperimen acak ya, tapi dalam kondisi yang sama. Kalau yang namanya asumsi kan belum tentu benar ya. Tergantung nanti proses pelaksanaan akan seperti apa. Oke, terus ada lagi nggak? Terus ada yang disebut ruang sampel. Nah, ruang sampel itu adalah himpunan dari hasil eksperimen acak tadi. Terus ada juga yang disebut titik sampel. Kalau titik sampel itu anggota dari ruang sampel. Nah, jadi makanya kenapa tadi kita harus paham mengenai himpunan dan fungsi, karena menurut Baina ya, dari ruang sampel dan titik sampel itu berkaitan kan, karena itu himpunan dari hasil eksperimen tadi. Terus ada juga contoh. Nah, untuk contohnya sebenarnya udah sering ngedengar gitu tentang tos 2 dadu. Kan ada ruang sampel terhitung, ada tidak terhitung. Iya. Itu maksudnya apa? Ada 2 ruang sampel. Nah, yang pertama itu ada ruang sampel diskrit ya. Diskrit itu terhitung. Sedangkan yang kedua itu ada ruang sampel kontinu atau tak terhitung. Maksudnya apa coba? Jadi kalau misalnya langsung ke contoh boleh Pak? Boleh. Kalau misalnya yang contoh 1.1 itu kan mengenai dadu ya. Nah, itu tuh jumlah dari atau banyak dari ruang sampelnya itu terhitung gitu. 36 kan 6/2. Nah, sedangkan untuk yang contoh tapi lupa. Untuk yang contoh 1.2 itu tidak kontinu. Soalnya kontinu. Soalnya itu tuh apa ya? Kan seseorang pengamat yang masuk ke minimarket itu kan nggak terhitung gitu orangnya. Jadi beda sama dadu tadi. Kalau dadu kan ada 6 misalnya 6 mata dadu dua-duanya. Nah, dapat dihitung gitu. Berhingga dan tidak berhingga sebetulnya kan itu ya. Jadi kalau bahasa lainnya itu bisa kita namakan berhingga atau tidak berhingga. Biasanya kalau yang namanya berhingga kan kita bisa cacah 1, 2, 3, ada ujungnya gitu loh. Tapi kalau berbicara tentang tidak berhingga atau continue, meskipun itu ada dalam sebuah interval misalkan, tapi intervalnya itu di dalamnya itu himpunan bilangan real,
sebetulnya itu bisa kita kategorikan kontinu gitu, karena kita tidak tahu berapa banyaknya, kita tidak bisa mencacahnya, kan gitu sebetulnya. Oke, jadi kalau bicara tentang seperti dadu, kartu bridge, itu kan sebetulnya bisa kita bilang itu ruang sampelnya itu terhitung atau berhingga gitu ya. Nah kemudian, terima kasih ya Mbak Ina. Kemudian di buku yang dibahas oleh Pak Maman ini disepakati bahwa ruang sampel itu disimbolkan dengan S. Di situ kan dibahas di situ ya ruang sampel itu. Meskipun kan kalau yang di buku Pak Nar itu terkadang yang digunakannya itu menggunakan tanda omega yang kayak gitu tuh. Akan ada di situ yang kayak gitu ya. Itu kan tanda bacanya omega ya. Jadi bisa jadi seperti itu atau huruf besar lainnya. Sedangkan kalau untuk titik sampel itu biasanya menggunakan huruf kecil gitu ya. Itu untuk membedakan antara ruang sampel dengan titik sampel. Berarti kalian sudah bisa memahami, sepakat ya yang lain? Ada yang beda nggak dengan yang lain? Sepakat ya? Oke. Berarti dari proses baca yang sudah kalian lakukan, berarti kalian sudah mendapatkan 3 poin penting terkait dengan eksperimen acak, terkait dengan ruang sampel, titik sampel, ruang sampel terhitung, ruang sampel tidak terhitung, kan gitu ya. Contoh-contohnya pun di situ sudah memperlihatkan perbedaan keduanya, ruang sampel terhitung dengan ruang sampel tidak terhitung. Itu cukup sederhana materi yang disajikan. Untuk lebih dalamnya silakan kalian kaji lebih dalam lagi terkait dengan eksperimen acak, terkait dengan ruang sampel atau titik sampel. Intinya, kalau ruang sampel itu himpunan semua hasil. Hasil dari apa? Hasil dari eksperimen acak gitu sebetulnya ya. Dan kalian harus memperhatikan 3 ciri-ciri tadi yang merupakan eksperimen acak. Oke, nah kemudian materi selanjutnya yang ke bawahnya, di situ ada istilah, kalau kalian sudah membaca materi yang di bawahnya, ada istilah lapangan sigma. Nah ini kan sebetulnya baru nih bagi kalian. Ketika kalian baca ngerti nggak coba? Nah itu maksud saya tuh. Aduh, atas saya itu ini mah lumayan berat, atas saya itu gitu ya. Oke lah, kita diskusikan secara bareng-bareng sebentar ya. Saya share screen dulu. Oke, di situ materi selanjutnya itu berbicara tentang lapangan sigma. Itu yang dibicarakan. Oke, ini yang dibicarakan terkait dengan lapangan sigma. Coba saya ingin minta seorang untuk membacakan apa yang tertulis di materi tersebut. Silahkan, siapa lah yang mau jadi relawan. Ingat, diaktifkan videonya ya. Yuk, siapa yang mau jadi relawan? Bacakan materi yang di bawahnya setelah contoh 1.2. Cara ricing wae tinggal maca hungkul oge nya kalian mah. Boleh Pak, boleh. Yuk. Kalau saya seka. Yang definisi Pak. Ya, apa di situ setelah contoh 1.2? Sekarang perhatikan sebuah himpunan X tidak sama dengan himpunan kosong. Iya, kalau cepet-cepet atau kan buku Bapak rek ditulis. Pak, sak, enggak. Silakan. Gimana? Sekarang perhatikan sebuah himpunan X tidak sama dengan diketahui ya. Iya, tidak sama dengan himpunan kosong. Sebuah himpunan X tidak sama dengan himpunan kosong. Terus? Dan omega yaitu koleksi dari beberapa subset X. Dan omega adalah koleksi. Dalam kurung tidak perlu semua subset X yang akan diberikan dalam definisi berikut. Oke. Terus? 1. Omega yaitu koleksi dari beberapa subset X tidak sama dengan himpunan kosong.
Ya sebentar, ada omega itu apa tadi? Omega Koleksi. yaitu koleksi dari beberapa subset X tidak sama dengan himpunan kosong Terus dinamakan lapangan sigma pada X. Jika si omega tertutup terhadap komplement dan irisan terbilang. Titik. oke, jika yang pertama tadi omeganya tertutup Terhadap terhadap komplement dan irisan terbilang. komplement. Ya, yang kedua omeganya. Omeganya jadi goreng itu kemana nulisnya tanya. Tertutup. Definisi yang kedua. Udah nanti dulu itu. Oh, Ini siap. dulu aja. Oke. Ini yang kita dapatkan dari materi yang ada di PDF yang kalian baca. Kita fokuskan di sini berbicara tentang lapangan sigma-nya. Ya, ini kita bicara tentang lapangan sigma. Berbicara lapangan sigma, di sini kita punya dulu sebuah himpunan X. Kalau kita ibaratkan himpunan X ini himpunan besar lah ya. Himpunan X-nya. Dan himpunan X ini bukan himpunan kosong. Kalau artinya bukan himpunan kosong berarti ada anggotanya dong. Kan gitu ya. Oke. Kemudian kita juga punya omega. Jadi di samping kita punya X, kita punya juga omega. Omega ini adalah koleksi dari beberapa subset X. Pertanyaan saya dulu yang pertama, kalau subset itu apa sih? Himpunan bagian bukan, Pak? Himpunan bagian, betul. Subset itu artinya adalah himpunan bagian. Catat ya, catat tuh. Itu yang harus kalian pahami nih. Subset itu adalah himpunan bagian. Itu kunci yang pertama. Kemudian kunci yang selanjutnya, omega adalah katanya di sini dinamakan lapangan sigma. Jadi omega ini dinamakan lapangan sigma jika memenuhi dua syarat. Jadi jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, dia itu tertutup, di sini ada kata tertutup terhadap komplement. Itu kunci yang kedua. Jadi tadi ada kata subset, omega itu merupakan subset dari himpunan X. Kunci yang kedua, si omeganya itu tertutup terhadap komplement. Kunci yang ketiga itu omeganya juga tertutup terhadap irisan terhitung atau irisan berhingga. Nah, ketika memenuhi ketiga poin tadi, jadi si omeganya merupakan subset dari himpunan X, kemudian omega itu berlaku tertutup terhadap komplement, kemudian omega juga tertutup terhadap irisan, bisa kita namakan nanti disimpulkan di sini omeganya itu merupakan lapangan sigma ketika memenuhi tiga hal tadi. Paham dulu sampai situ ya pernyataannya ya. Saya fokus di pernyataannya dulu. Nah, berarti yang harus kita pahami 3 poin tadi. Pertama itu tadi subset yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami terkait dengan subset. Biasanya kalau subset, kalau saya punya simbol seperti ini, berarti A subset dari B atau A itu himpunan bagian dari B. Kan kayak gitu. Ini simbol yang biasa sering kalian gunakan di dalam himpunan, dalam teori himpunan. Makanya dalam pembicaraan tentang statistika matematik, dua hal yang harus kalian kuasai. Himpunan, kemudian kaidah pencacahan atau permutasi, kombinasi. Itu yang harus kalian kuasai sebetulnya sebelum kalian mampu mempelajari tentang statistika matematika. Oke, berbicara tentang subset deh. Kalau misalkan saya ambil contoh, saya punya himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya punya himpunan B. Himpunan B ini himpunan bagian dari A. Coba saya ingin tanya. Misalkan Skardini. Skar? Iya, Pak. Ya. Skar? Oh iya, kirain saya nggak nyambung. Skar, coba kalau saya punya himpunan A. Himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pernyataan selanjutnya, B-nya itu himpunan bagian dari A. Coba,
kira-kira B-nya itu anggotanya apa saja? Bebas menurut Sekar aja. Tapi yang pasti si B-nya itu himpunan bagian dari A atau subset dari A. Apa Sekar anggotanya di dalamnya? 1, 2, 3. Boleh. Misalkan 1, 2, 3. Boleh seperti ini yang lain? Boleh ya. Jadi Boleh. si B ini dengan anggota 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari A. Kenapa Pak? Karena 1, 2, 3 itu ada di dalam himpunan A. Jadi intinya itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, boleh nggak himpunan bagian yang lain? Saya namakan, jangan B lagi ya. Misalkan saya punya C sekarang. Saya punya C. C juga himpunan bagian dari A. Nah, C-nya itu kira-kira anggotanya misalkan saya tulis himpunan kosong. Himpunan kosong himpunan bagian dari A bukan? Ini teori himpunannya gimana kalian sudah belajar Termasuk, Pak. himpunan di matematika sekolah Termasuk, Pak. 1? Himpunan kosong himpunan bagian dari A bukan? Iya. Ya, masuk. Betul, masuk. Wih, saya ingat kayaknya. Oke, himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari A. Kemudian saya punya D misalkan nih, D. D itu isinya itu adalah A itu sendiri. Nih, si D itu isinya tuh A itu sendiri gitu loh. Himpunan bagian bukan? Himpunan bagian. Himpunan bagian, betul. Jadi sebetulnya berbicara tentang himpunan bagian dari suatu himpunan, apapun himpunannya, yang namanya himpunan kosong dan dirinya sendiri, jadi himpunan dirinya sendiri itu merupakan himpunan bagian dari himpunan tersebut. Catat, itu yang harus kalian ingat. Jadi sebetulnya berbicara tentang himpunan bagian, di samping kita bisa menuliskan bagian-bagian dari anggotanya, misalkan saya ambil 1, 2, saya ambil 2, 3 saja, atau saya ambil 2, 4, 5, kan kayak gitu, itu merupakan himpunan bagian, jelas, karena terlihat di situ ya, merupakan bagian dari himpunan A, anggota-anggotanya. Tapi di samping itu juga yang harus kalian catat, himpunan kosong dan himpunan itu sendiri, kalau tadi A namanya, berarti dengan A itu sendiri, itu merupakan himpunan bagian dari himpunan tersebut. Oke, itu terkait dengan subset. Nah, kemudian kita fokuskan di sini setelah kalian memahami tentang subset, ada istilah koleksi. Jadi istilah selanjutnya itu ini ada istilah koleksi. Koleksi dari beberapa subset. Tadi ada keterangan selanjutnya, tidak harus semuanya kan gitu. Tadi ada keterangan selanjutnya. Nah, sekarang omega itu adalah koleksi, berarti isinya itu berupa himpunan-himpunan bagian dari himpunan tersebut. Kita ambil contoh, misalkan omega itu isinya, kalau saya lihat misalkan A ini, himpunannya berarti omega itu nanti anggotanya bisa himpunan kosong, bisa 1, 2, 3, bisa juga A itu sendiri. Nah, ini yang dinamakan dengan omega, yang di dalamnya itu adalah koleksi dari beberapa subset. Kebaca kan tulisannya gorang lagi kenainya. Kebaca kan ya? Kebaca. Santai, Pak. Kebaca tulisan Profesor. Amin. Amin, amin. Nilai A tuh, Pak. Amin, amin. Tete ada nama Derry, mana sih Derry Tete? Oke. Siap. Paham sampai situ? Ketika saya tanya paham sampai situ, tolong cari sih nggak jawab. Paham sampai situ? Paham, Pak. Oke. Jadi saya ingin melihat keaktifan kalian juga. Yang saya takutkan kalian tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Oke. Berarti kita sudah memahami tentang omega itu sendiri. Berarti omega itu adalah koleksi dari beberapa subset dari suatu himpunan tertentu. Kan gitu. Kemudian
Kriteria yang kedua atau ciri yang kedua yang harus kita pahami terkait dengan lapangan sigma tadi, yaitu ada kata ini tertutup terhadap komplement. Tertutup terhadap komplement. Saya tanya dulu, masih ingat tentang ketertutupan? Sudah lupa, Pak. Sudah lupa, aduh. Ketertutupan, masih ingat tentang ketertutupan? Yang lain? Nah itu maksud saya tuh ya, kalau saya tidak jelaskan, itu maksud saya tuh yang saya takutkan tuh. Ya mudah-mudahan kedepannya mah kalian mau membaca, kan materinya udah tahu tuh ya setidaknya. Ketertutupan. Nah terkait dengan ketertutupan, saya ambil contoh saja. Misalkan saya punya himpunan bilangan asli. Misalkan A, di dalamnya itu adalah himpunan bilangan asli. Kemudian operasi yang digunakannya itu adalah operasi penjumlahan. Oh, Tadi yang kan terbuka tadi, tertutup ya, Pak. Penjumlahan iya, ketertutupan. Kalau yang tadi di komplement kan dia harus tertutup terhadap komplement. Komplement itu operasi sebetulnya. Ya. Tapi kita fokus dulu di ketertutupan dulu sebelum masuk ke komplementnya. Untuk ketertutupan saya ambil contoh, misalkan saya punya himpunan A. A itu isinya adalah himpunan bilangan asli. Itu ya. Kemudian saya punya operasinya itu operasi penjumlahan. Kan kita tahu ini operasi penjumlahan simbolnya seperti ini. Pertanyaannya misalkan, apakah operasi penjumlahan bersifat ketertutupan pada himpunan itu ya? Pada himpunan bilangan asli. Pertanyaannya sekarang, apakah operasi penjumlahan itu bersifat ketertutupan, kan gitu. Nah, untuk membuktikan ketertutupan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ambil dua anggota dari himpunan tersebut. Mau berapa? Mau berapa? 1 dan 2. Oke, 1 dan 2 nulayan menihese mulut nanti dibicarakan tuh. Misalkan saya ambil 1 dan 2. Berarti kalau saya jumlahkan, karena tadi pertanyaannya apakah operasi penjumlahan itu bersifat ketertutupan, berarti ketika kita jumlahkan, berarti 2 tambah 1, hasilnya berapa? 3 kan ya? Hasilnya 3. Pertanyaan saya, 3 itu himpunan bilangan asli bukan? Iya. Himpunan Iya, Pak. bilangan Bilangan asli. Nah, asli. karena ketika dijumlahkan, hasilnya itu ada di dalam himpunan tersebut, ada di himpunan bilangan asli, maka kita simpulkan bahwa operasi penjumlahan pada himpunan A, gitu ya, tadi misalkan, berarti bersifat ketertutupan. Pertanyaan saya selanjutnya untuk lebih mengembangkan pemahaman kalian, saya punya misalkan himpunan bilangan asli, tetap sama A misalkan, himpunan bilangan asli. Operasinya saya ganti dengan pengurangan. Pertanyaannya, apakah operasi pengurangan itu berlaku sifat ketertutupan? Tertutup atau tidak? Berlaku. Tertutup. Tertutup atau tidak? Saya ulangi, himpunan bilangan asli, Ya. fungsinya operasi pengurangan. Nah, pertanyaannya, apakah operasi pengurangan ini berlaku sifat ketertutupan untuk himpunan bilangan asli? Oh, tidak, Pak. Tertutup. Kenapa Tidak. Mbak Ina tidak? Soalnya bisa aja ada di luar bilangan asli. Contohnya misalnya ada 2 anggota dari himpunan bilangan asli itu 5 dan 4 ya. Oke, terus? 4 dan Boleh, 5. boleh. Ya. Misalnya jadi 4 dikurangi 5 itu kan negatif 1. Nah, sedangkan negatif 1 itu tidak ada di himpunan tersebut atau bukan merupakan bilangan asli. Betul, itu yang saya maksud tuh. Berarti operasi pengurangan untuk himpunan bilangan asli tidak berlaku ketertutupan. Karena ketika kita kurangkan, kalau yang tadi yang Mbak Ina, 4 dikurangi 5, itu hasilnya negatif 1. Sedangkan negatif 1 itu tidak termasuk ke dalam himpunan bilangan asli. Kecuali kalau himpunannya itu saya perluas, jadi himpunan bilangan bulat.
Nah, kalau himpunan bilangan bulat memungkinkan sebetulnya bersifat ketertutupan untuk operasi pengurangan. Oke, sudah paham tentang ketertutupan? Sudah, Yang Pak. lain? Yang lain? Sudah, Pak. Oke. Nih, jangan sampai kalian tertinggal di sini ya. Tuh nanti apalagi ke depannya ini baru pertemuan 1 maksud saya tuh. Kumaha ke pertemuan selanjutnya liar-liar tuh. Jadi jangan sampai ketinggalan sekarang, jangan sampai ketinggalan. Kalau nggak ngerti langsung tanyakan. Saya nggak suka kalau kalian cicing-cicing bau tai ucing gitu maksudnya tuh. Ya. Jadi harus langsung ditanyakan ketika tidak mengerti. Oke, kita sudah tahu tentang ketertutupan berarti. Nah, berarti tinggal kita lihat komplement. Masih ingat komplement? Kunci yang selanjutnya adalah komplement. Kalau saya punya himpunan A, anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya punya himpunan B, yang merupakan himpunan bagian dari A. Misalkan anggotanya itu, B-nya itu 1, 2, 3. Pertanyaannya, kalau B komplement berarti berapa anggotanya? Berapa anggotanya? Saya ulangi. Saya punya himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B itu himpunan bagian dari A. Dan anggotanya itu adalah 1, 2, 3. Pertanyaan saya berarti B komplemennya itu berapa? 45. 45. Artinya komplement itu yang bukan merupakan anggota B, tetapi merupakan anggota A. Catat tuh, ini mas sebetulnya pelajaran SMP tuh. Kalau pelajaran SMP sudah dilupakan, waduh gimana tuh. Kalian mah ari mantan susah dilupakan, ari materi meni gampang gitu dilupakannya tuh. Kacida. Oke, kita sudah paham tentang komplement. Kalau irisan mah paham atau ya irisan mah? Kalau irisan tuh yang sama atau yang beda? Apa? Irisan tuh yang sama atau yang beda anggotanya? Yang sama. Yang sama. Sama, betul ya. Jadi kalau saya tulis di sini, misalkan saya tulis C, misalkan C itu misalkan isinya adalah 2, 5. Berarti kalau A iris C, kok A iris C? B iris C, berarti berapa B iris C? 2. 2, betul. Oke, irisan mah tidak bermasalah seharusnya gitu, itu mah seharusnya. Oke, setelah kita memahami tentang komplement, tentang irisan, kan gitu ya. Berarti kita sudah mengetahui subset, sudah tahu, itu kan ya. Kemudian ketertutupan sudah tahu. Kemudian komplement sudah tahu, irisan sudah tahu. Ya kan? Tinggal kita ambil contoh. Contoh yang di bawahnya, contoh 1.3. Coba lihat contoh 1.3. Gimana bunyi contoh 1.3? Sok siapa yang ikhlas untuk membacakannya? Hei, suruh baca tuh ini hesi itu tadi. Misalkan Ayo, sehat. Misalkan X X sama dengan himpunan A, B, A, B, C, D sampai E, Pak. Terus Terus di bawahnya jika omega 1 sama dengan himpunan dalam kurung himpunan itu himpunan kosong, koma. Oh, sebentar. Himpunan kosong ya. Ya. Himpunan kosong, koma X. Oh, koma X. Aduh, buru-buru teuing. Terus Koma dalam himpunan lagi, Pak. A, ya. B, C. Himpunan bagian tuh.
Udah, terus? Nah, terus himpunan bagian lagi D, E. Dah. Nah, udah. Nah, terus omega 2-nya Terus dan omega 2 sama dengan berapa? himpunan kosong, koma, Mm-mm. terus himpunan bagian A, koma, Terus himpunan bagian A, koma C, terus himpunan bagian B, koma D, koma E, terus X. Udah. oke. Terus ada pernyataan selanjutnya kan? Apa pernyataan selanjutnya tuh? Ya, maka dapat Anda tunjukkan bahwa omega 1 merupakan sebuah lapangan sigma pada X, tetapi omega 2 bukan sebuah lapangan sigma pada X. Nah, Kenapa? kenapa? Kan gitu. Tapi nggak dijawab kan di materi itu tuh. Iya. Nah, itu sebetulnya tipe-tipe materi yang dikasih oleh Pak Maman. Jadi kalian sendiri yang harus mengulik itu. Gitu loh maksud saya tuh. Jadi harus terbiasa dengan itu. Saya pun dulu ketika kuliah dulu S1 pun aya dosen meningeunah gitu ngeluarkan pernyataan teh buktikan. Lah cek saya teh bisa ngeunahna cek saya teh. Jadi kita yang harus ngulik sendiri. Maju ke depan buktikan, maju ke depan buktikan. Apalagi kalau udah materi-materi analisis real, struktur aljabar, itu semuanya di buku-buku bahasa Inggris pun kalau kalian mau tahu itu semuanya tidak dibahas. Tapi disuruh itu di situ dalam kurung silakan buktikan sendiri. Jadi memang seperti itu gitu kalau buku-buku dari luar negeri mah gitu. Jadi kalau kita makan terbiasanya dikasih di suapan nah kalian harus mulai terbiasa dengan sesuatu mencari informasi atau mencari jawaban dengan sendirinya. Kan gitu. Saya pun sama, saya mulai taruh ketika saya baca pun lah kata saya itu ya wah saya ngulik lagi, baca lagi, banyak baca lagi. Makanya ini kata saya wah tantangan nih kata saya tuh. Karena sudah lama sidran pelajari ini. Jadi kenapa harus merasa itu gitu, merasakan seperti itu. Udah kita mah jurusan naon? Pendidikan matematik. Jadi ketika ada persoalan harus jadikan tantangan. Gitu ya. Oke. Kita akan membuktikannya. Kita ambil yang omega 1. Kita lihat saja di sini yang omega 1 tadi. Ini kan sudah jelas ya di dalamnya merupakan koleksi dari beberapa subset. Sudah jelas ya itu omega. Cuma pertanyaannya omega ini apakah lapangan sigma atau bukan? Kan gitu. Itu pertanyaan selanjutnya. Tadi untuk membuktikan dia lapangan sigma harus memenuhi dua sifat tadi. Yang pertama ketertutupan terhadap operasi komplement, yang kedua ketertutupan terhadap operasi irisan terhitung atau operasi irisan berhingga. Berarti kita harus buktikan dulu untuk komplement. Artinya ketika kita cari komplement dari masing-masing himpunan bagian, apakah betul komplemennya itu sendiri ada di omega 1? Karena kita tadi sudah mempelajari tentang komplement, berarti kalau saya tanya sekarang, kita ambil dulu yang himpunan kosong. Saya tanya, himpunan kosong komplement dari himpunan kosong apa coba? Komplement itu kan kayak kebalikan sebetulnya. Komplement dari himpunan kosong. Himpunan tak kosong. Betul, himpunan tak kosong. Berarti apa? A, B, C, D, E. Kan himpunan kosong. Kalau kebalikan dari himpunan kosong nih, misalkan saya punya himpunan X. X-nya itu adalah A, B, C, D, E. Iya kan? Kemudian saya punya himpunan kosong. Berarti komplement dari himpunan kosong adalah X. Adalah X itu sendiri, yaitu A, B, C, D, E. Kan gitu sebetulnya. Orang himpunan kosong ya kosong lah kayak gitu. Berarti komplement dari himpunan kosong itu sendiri adalah X. Di mana X itu anggotanya adalah A, B, C, D, E. Paham sampai situ? Sekarang saya punya X, komplement dari X berarti apa?
Himpunan kosong. Himpunan kosong. Karena X itu adalah A, B, C, D, E. Berarti kalau komplement dari A, B, C, D, E yaitu himpunan kosong. Oh, ternyata komplemennya itu ada di omega 1. Betul ya? Komplement dari himpunan kosong X, komplement dari X itu himpunan kosong. Oh, ada di omega 1. Tinggal kita buktikan selanjutnya. Komplement dari ABC. Komplement dari ABC. Apa komplement dari ABC? DE. DE. Ada nggak DE di omega 1? Ada. Ada. Oh, ada. Sekarang yang terakhir. Komplement dari DE. Komplement dari DE apa? ABC. ABC. Ada nggak ABC di omega 1? Ada. Oh, berarti berlaku sifat ketertutupan untuk operasi komplement. Syarat pertama terpenuhi. Gitu ya. Syarat pertama terpenuhi. Sekarang kita cari syarat yang kedua, irisan. Apa betul hasil irisannya itu sendiri ada di omega 1? Kan gitu pertanyaannya. Kalau irisan pasti melibatkan dua himpunan. Ya kan? Sekarang kita ambil dulu deh. Himpunan kosong diiriskan dengan X. Apa hasil irisannya? X. X. X-nya ada nggak di omega 1? Ada. Ada. Oke, aman. Betul? Kalau himpunan kosong diiriskan dengan X, itu X. Bukan. Himpunan kosong. Himpunan kosong. Hah? Himpunan kosong. Himpunan kosong atau aku mau kalian mah. Oke, sekarang saya iriskan lagi. X dengan himpunan ABC. Iriskan. Apa hasilnya? ABC. 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 ABC ada di omega 1? Ada. Ada di omega 1. Sekarang X dengan himpunan DE. Hasil irisannya apa? DE. DE. Ada DE di omega 1? Ada. Sekarang ABC dengan DE diiriskan. Himpunan kosong. Himpunan kosong. Ada himpunan kosong di omega 1? Ada. Ada. Nah, berarti berlaku sifat ketertutupan untuk irisan. Kesimpulannya apa yang kita dapatkan? Karena memenuhi kedua sifat tadi, berarti bisa kita simpulkan bahwa omega 1 itu merupakan lapangan sigma dari himpunan X. Paham sampai situ? Oke. Sekarang kasus yang kedua, yang ini nih. Kita lihat ketertutupan terhadap komplemennya. Komplement dari himpunan kosong sudah jelas X. Benar kan? Sekarang saya tanya, komplement dari A apa? BCDE. 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 Ada nggak BCDE di omega 2? Enggak ada. Nggak ada, berarti karena tidak memenuhi satu saja minimal tidak memenuhi, berarti bisa kita simpulkan bahwa omega 2 itu bukan lapangan sigma dari himpunan X. Sederhana kan ya? Sederhana, cuman gitu-gitu doang kan gitu ya. Oke, itu berarti yang kita dapatkan hari ini terkait dengan lapangan sigma. Nah, materi lanjutannya di situ dikatakan bahwa jika omega itu merupakan lapangan sigma dari himpunan X, selanjutnya diistilahkan sebagai medan peristiwa. Itu ya. Saya bahas sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada saya keluarkan ya. Oke, saya keluarkan. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa memahami itu terkait dengan definisi lapangan sigma. Sekarang coba di share screen lagi materi yang tadi. Siapa yang mau share screen? Yang start mat tadi, yang materi pendahuluannya. Sok coba di share screen. Kita diskusikan bareng-bareng.
Sok punya siapa yang mau share screen? Kalau Bapak yang share screen suka nggak kelihatan wajah-wajahnya tuh. Kalau di Google Meet tuh. Bapak share screen-nya teh apa? A tab, a window, atau apa? Yang Milihnya. new tab juga boleh, yang new window juga boleh. Cuma beda tampilan doang. Oh iya. Bentar. Udah ada belum, Pak? Belum. Nah, ada tuh. Oke. Bentar, Pak. Unmute Oke. dulu. Dikebawahkan, Mbak Ina. Berarti yang kita simpulkan yang tadi, ada medan peristiwa mana tadi yang definisi medan peristiwanya? Ini ya, kalau nggak salah itu di sini bukan? Nah, ini nih. Itu ya. Di sini definisi muncul yang baru, omega itu yaitu koleksi dari beberapa subset, dinamakan lapangan sigma pada X jika ini. Nah, poin yang kedua, di situ dikatakan jika S itu ruang sampel dan suatu eksperimen acak, kemudian omega itu adalah lapangan sigma pada S, maka omega itu dinamakan medan peristiwa atau lapangan peristiwa pada S. Itu ya. Setiap anggota dari medan peristiwa dinamakan peristiwa atau kejadian. Jadi sebetulnya yang namanya peluang suatu kejadian, nah apa definisi kejadian tuh? Nah ini yang barusan kita buktikan gitu loh. Ada lapangan sigma, ada medan peristiwa, baru muncul peristiwa. Ya ribetnya kita belajar tentang peluang saja, sudah mempelajari hal-hal seperti ini. Nanti kalau kalian belajar ada kebebasan stokastik, nah itu kalian baca aja, cari aja informasinya, makanya. Kalau saya pribadi wah mantep lah gitu. Tantangan bagi kalian. Oke, berarti kita sudah tahu tentang definisi peristiwa itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada pernyataan berikut dapat dibuktikan yang ini. Setiap lapangan sigma memuat himpunan kosong dan himpunan semestanya. Seperti yang tadi kita jelaskan, kalau ingin membuktikan atau kalau kita ingin menunjukkan bahwa suatu himpunan itu merupakan lapangan sigma, nah di dalamnya itu harus ada himpunan kosong, harus ada himpunan semestanya sendiri, karena itu sebetulnya saling komplement. Atau ketika diiriskan pun saling beririsan. Jadi dua ini penting gitu, harus ada gitu. Untuk menunjukkan bahwa merupakan lapangan sigma. Makanya muncul pernyataan nomor 1. Nah, pernyataan nomor 2, di situ ada kata peluang kejadian X itu sama dengan apa di sini? Saya nggak kebaca. Dua pangkat apa itu? Dua pangkat X bukan? X, ya. Ya, dua pangkat X ya. Kemudian dengan A-nya itu himpunan bagian dari X. Atau sama dengan himpunan kuasa dari X. Jadi sebetulnya nanti ada istilah lapangan minimal, ada yang istilah lapangan maksimal. Lapangan minimal itu kalau misalkan di dalamnya itu hanya cukup saja himpunan kosong dengan semestanya. Tapi kalau lapangan maksimal atau optimal itu di dalamnya itu merupakan himpunan koleksi himpunan bagian. Seperti yang kita tahu, untuk mencari banyaknya himpunan bagian kan cukup aja dicari dengan 2 pangkat N. N itu adalah banyaknya anggota dari suatu himpunan. Jadi kalau kita punya himpunan A, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, berarti kalau kita ingin mencari banyaknya himpunan bagian, berarti jadi 2 pangkat 5, ada 32. Jadi kalau kita punya omega yang di dalamnya itu ada 32 himpunan bagian, itu mah sudah pasti atau itu mah merupakan lapangan sigma. Karena hasil komplemennya pasti ada di situ gitu loh. Pasti ada di himpunan tersebut, pasti ada di omega tersebut gitu, omega berapapun gitu ya. Jadi itu makanya di sini dimunculkan pernyataan ini. Jadi ada 2 lapangan sigma yang betul dinamakan lapangan diskrit atau lapangan indiskrit. Nanti kalian akan belajar juga mana yang diskrit, mana yang indiskrit. Pernyataan yang ketiga, jika omega 1 dan omega 2 itu 2 lapangan sigma pada X, maka ketika diiriskan 2 omega tadi, hasilnya adalah lapangan sigma. Tapi kalau ketika digabungkan, itu belum tentu sebuah lapangan sigma. Ini pernyataan-pernyataan yang sebetulnya bisa dibuktikan menggunakan definisi-definisi yang sudah kita lakukan tadi. Gitu ya. Kayak yang satu kan sudah dibuktikan.
Yang dua kalau mau dibuktikan juga boleh, kan kayak gitu sebetulnya. Karena sebetulnya sudah pasti berisi himpunan-himpunan bagian yang saling komplement atau saling beririsan. Nah, kemudian catatan di sini berdasarkan definisi medan peristiwa, jelas secara teoritis matematis bahwa peristiwa ialah subset dari ruang sampel. Karena tadi peristiwa itu merupakan titik-titik sampel dari medan peristiwa. Kan kayak gitu ya. Kemudian, tetapi tidak setiap subset dari S berupa peristiwa. Seperti yang tadi kan omega 2, yang contoh 1.3 itu himpunan bagian, tapi bukan merupakan medan peristiwa. Karena apa? Karena ada satu himpunan bagian yang tidak ada komplemennya di himpunan tersebut. Kemudian, kecuali di sini ada kata medan peristiwa yang diambil adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa kan sudah jelas, itu anggotanya kan semuanya. Nah, jika omega medan peristiwa pada ruang sampel S, maka pasangan S, omega itu dinamakan ruang peristiwa. Makanya kalau ada istilah ruang suatu kejadian, ada NS, kemudian ada NL atau apapun itu ruang kejadian A sebetulnya. Ketika kita cari kayak tadi misalkan sebuah dadu dilemparkan, kemudian ada 2 buah dadu, berarti ruang sampelnya itu ada 36. Nah, itu sebetulnya menunjukkan S, omega-nya gitu loh maksudnya. Itu ya ruang sampelnya. Tuh, jadi itu yang harus kalian pahami nih. Terkait dengan penyimbolan-penyimbolan dikaitkan dengan materi-materi dalam ruang suatu kejadian. Jadi, nah ini matematika murni itu kayak gini sebetulnya yang diulik-ulik tuh, berbicara tentang suatu pernyataan tapi disimbolkan dalam model matematis. Lanjut ke bawah, Beina. Nah. Sudah, silakanlah kalian baca. Ini terkait dengan peristiwa ya. Coba yang contoh 1.3 dulu. 1.3 udah tadi ya. 1.4 coba. Nah, kita lihat di sini contoh 1.4. Saya pilih satu orang saja untuk mengecek pemahamannya. Ditya. Di situ di contoh 1.4 diketahui bahwa S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada omega 1, ada omega 2, ada omega 3. Omega 1, omega 2, omega 3 katanya merupakan lapangan peristiwa. Sedangkan kalau untuk omega 4 itu bukan lapangan peristiwa, lapangan sigma atau medan peristiwa. Kenapa yang omega 4 itu bukan merupakan medan peristiwa? Tak dulu Pak, dibaca dulu. Tinggal gunakan konsep yang tadi, ketertutupan atau irisan, ketertutupan terhadap komplemen atau ketertutupan terhadap irisan. Di situ kan dikatakan omega 4 itu bukan medan peristiwa. Berarti kalau bukan medan peristiwa berarti bukan lapangan sigma. Nah, apa alasannya? Yuk, kenapa Aditya? Nah, lama Aditya mah. Yuk, siapa yang mau deh? Ntar Pak, nggak paham. Ini ya. Mana? Yuk, yang lain. Ini kalian mana susah yang jadi lawan teh. Mau, Pak. Jangan bayin ya tuh. Oh iya, sok atuh. Coba. Siapa? Siti. Sok, Sid, gimana Sid? Kan di Yang lain perhatikan ya, biar tahu nih. Kenapa bukan medan peristiwa? Yuk, silakan. Berarti bukan lapangan sigma ya. Betul. Di omega 4 kan ada himpunan bagian 4, 5, 6. Sedangkan kalau komplement dari 4, 5, 6 itu harusnya 1, 2, 3. Tapi nggak coba ada dibahas satu-satu, biar yang lain juga bisa mengerti. Kita cek ini ya dulu ya, ketertutupan pada tadi tuh
ya tertutup terhadap komplement. Nah, kan untuk komplement dari himpunan kosong itu himpunan S itu ada di omega 4. Untuk komplement himpunan 135 berarti kan 246 itu ada di omega 4. Untuk komplement 1 itu 2 sampai 6 itu ada di omega 4. Tapi untuk himpunan bagian 456 kan harusnya 1 2 3 itu nggak ada di omega 4, berarti bukan termasuk lapangan sigma sehingga Nah, bukan. berarti tidak berlaku sifat ketertutupan untuk komplement sehingga mengakibatkan omega 4 itu bukan merupakan lapangan sigma. Terima kasih. Oke, berarti setidaknya ada yang memahami. Mudah-mudahan yang lain juga memahaminya. Ini baru hal dasar, jadi sekali lagi saya butuh perhatian kalian gitu ketika saya menjelaskan, kalian juga berkonsentrasi untuk memahami apa yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi saya tanya, paham atau tidak? Sudah tengah jarak rawap. Eta mikte coba dibuka-buka atau sekali-kali mah. Paham. Paham ya, Pak? Oke, siap. Paham ya? Nah, kemudian yang ke bawah-bawahnya itu bisa kalian pelajari secara mandiri karena ini sebetulnya bukan hal yang aneh. Cuman di sini pembahasannya misalkan S berarti semestanya S, kemudian lapangan sigmanya omega, sebuah ruang peristiwa atau ruang sampel nantinya, dan A, B-nya itu adalah anggota omega atau dua peristiwa pada S, gitu ya, atau peristiwa kan tadi sebetulnya. Maka, nah ini ada istilah sebetulnya tidak jauh berbeda lah dengan yang di himpunan. Kayak A pangkat C ini kan komplement sebetulnya, berarti peristiwa yang bukan ada di A. A irisan B berarti peristiwa A dan B kan beririsan. A gabung B berarti peristiwa A atau B atau keduanya digabungkan. A min B itu sama juga dengan A irisan B komplement, yaitu peristiwa A tapi bukan di B. Begitupun S berarti peristiwa yang pasti terjadi. Karena S maka anggotanya semuanya ada sih. Kalau himpunan kosong itu peristiwa yang mustahil gitu terjadi. Kemudian ada ini himpunan kayak himpunan bagian, itu artinya peristiwa A terjadi, maka peristiwa B juga terjadi pula. Ini sebetulnya istilah-istilah yang akan sering kalian pakai di peluang. Itu akan sering kalian pakai di peluang. Jadi silakan kalian pahami terkait dengan arti ini. Terus ke bawah, Baina. Nah, di sini juga muncul sebuah definisi A dan B dikatakan dua peristiwa yang saling eksklusif. Jika apa? A irisan B-nya itu himpunan kosong. Artinya tidak ada tuh yang namanya beririsan atau saling berkomplement. Nah, kalau saling berkomplement mah ya udah itu dinamakan dengan saling eksklusif. Seperti himpunan bilangan ganjil dengan himpunan bilangan genap. Himpunan bilangan ganjil dan bilangan genap itu dinamakan dengan dua buah himpunan yang saling eksklusif. Gitu ya. Jadi itu bukannya hal yang aneh. Di sini ada contoh juga, ada penyelesaiannya juga. Terus ke bawah, Bay. Ada catatan di situ. Misalkan A itu adalah peristiwa tidur, B itu peristiwa lari, C itu peristiwa duduk, dan D itu peristiwa makan. Maka A dan B itu adalah dua peristiwa saling eksklusif. Karena nggak mungkin dong dia itu tidur tapi sambil lari. Bener tuh? Kecuali kalian ada yang bisa seperti itu. Maraton sambil lari, itu mah kenikmatan yang luar biasa. Tuh bisa langsing tapi bisa tidur. Tapi jalan bisa, Pak. Sempat. Ya jalan mah mungkin wae, tapi lari mah mungkin gitunya. Kemudian yang C dan D ini peristiwa duduk dan peristiwa makan itu bisa terjadi berbarengan, ya kan? Karena makan kan baiknya sambil duduk gitu ya. Jadi kalau A dan B itu saling eksklusif. Kalau C dan D itu tak eksklusif. Kemudian lanjut ke bawah, Bay. Nah, itu ada soal-soal latihan itu yang harus kalian kumpulkan. Kerjakan, masih ada waktu sampai pukul 18.00. Tapi lamun temberes mah minggu payun, itu mangga dilebetkeun. Ya, Bapak sudah set juga kok di situ diakhirkan untuk pengumpulan soal-soal itu tanggal 20 September 2359. Mungkin itu untuk pertemuan kita yang pertama, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kalian yang namanya materi statistik dan matematik bukan materi yang mudah kalau saya bilang gitu loh. Jadi kaliannya harus mempelajari secara mandiri biar nanti barangkali nanti ketika Pak Maman masuk kalian ada pertanyaan langsung bisa disampaikan ke beliau. Udah beliau ahlinya gitu di bidang statistik tuh. Terkenal juga di UPI itu sebagai ahli statistik yaitu Pak Maman. Oke.
Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, tidak ada sepertinya, tidak ada permasalahan yang berarti, tapi mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Oke, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas hadirannya. Sebentar saya foto lagi. 1, 2, 3. Sudah Pak atau belum? Sebentar. Ketika potong. Biar bergaya, Pak. Sebentar lah, tuh tih. Nah, udah. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan kita ketemu lagi. Saya sih berharap Pak Maman bisa masuk. Jadi kan saya bisa memperhatikan juga gitu sambil santai-santai gitu ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Memperhatikan apa sih Pak? Karena kalau tatap muka itu biasanya Pak Maman itu full masuk, kata Pak Tesa sama Pak Fevi sebelumnya. Sama Bu Dahlia juga. Pokoknya mau pik cina lamun tatap muka online mah. Lamun tatap muka di kelas mah kantun nagog gue cina. Kantun nagog. Jadi cukup memperhatikan saja. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.